Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arbo Kusuwanto dari Prodi Teknik Komputer kelas B2. Pada praktikum kali ini, saya akan menjelaskan mengenai memori, register, RAM, serta fungsi dan cara kerjanya. Selain itu, saya juga akan mencontohkan contoh sederhana dari penyimpanan register menggunakan EMU8086. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai register. Register merupakan sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program komputer. Fungsi dari register sendiri adalah untuk menyimpan data sementara yang menunggu untuk urutan untuk diproses dan disimpan pada memori utama. Selanjutnya ada memori. Memori merupakan perangkat keras atau hardware yang diperlukan pada sebuah perangkat komputer. Nah, memori ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada memori internal dan memori eksternal. Untuk memori internal sendiri yaitu memori yang terdapat dalam CPU atau prosesor. Contohnya adalah register yang barusan kita bahas tadi. Selanjutnya ada memori eksternal yaitu memori yang berada di luar CPU. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan data secara permanen. Contohnya adalah hard disk. Nah, fungsi dari memori sendiri adalah untuk menyimpan data dari peranti masukan sampai dikirim ke ALU untuk diproses lebih lanjut. Oh ya, ALU ini adalah Arithmetic Logic Unit yang berfungsi untuk mengerjakan aritmatik dari sebuah input. Selanjutnya ada fungsi yang kedua yaitu untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke perangkat output. Yang ketiga ada menampung instruksi atau program dari perangkat input. Nah, selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory adalah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu tetap dan tidak memperdulikan letak data tersebut di dalam memori. Fungsi RAM sendiri adalah untuk menyimpan data sementara dari program atau aplikasi yang sedang dijalankan. Nah, cara kerja RAM sendiri yaitu pada saat komputer pertama kali dihidupkan, prosesor membutuhkan data yang tersimpan dalam storage untuk diproses. Sementara itu, hard disk yang berfungsi sebagai tempat penyimpan data tidak mampu melayani permintaan pengiriman data dengan kecepatan yang tinggi. Kenapa? Karena prosesor itu memiliki teknologi digital murni, sementara hard disk akan menggunakan mekanisme digital. Dalam hal ini akan mengakibatkan bottleneck yang sangat parah, sehingga dibutuhkan komponen lain untuk menjembatani keduanya, yaitu dengan menambahkan komponen RAM. Kalau tidak ditambahkan komponen RAM ini, maka komputer tidak akan bisa untuk booting atau dinyalakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh sederhana dari penyimpanan pada register. Nah, saya akan mencontohkannya dengan menggunakan aplikasi EMU8086. Bisa kita buka aplikasinya EMU8086. Nah, di sini kita bisa klik new. Nah, di sini terdapat berbagai macam template ya, ada com template, x template, bin template, boot template. Tapi di sini kita akan menggunakan empty workspace saja. Kita klik OK. Nah, di sini terdapat berbagai macam menu dalam aplikasi emulator 8086. Di sini ada konvertor untuk mengubah bilangan dari 8 bit ke 16 bit, ada kalkulator untuk desimal, heksadesimal, oktadesimal, dan biner. Lalu di sini ada emulat untuk menjalankan programnya, ada compile, ada save, example, lalu ada open new. Nah, di sini untuk di file kita bisa menambahkan file baru, bisa untuk membuka file, untuk save as. Nah, di sini untuk yang example ini adalah contoh-contoh program example yang disediakan program. Ada hello world, ada add atau subtract, ada calculate sum. Nah, kita misal contoh hello world saja ya. Nah, ini adalah contoh program untuk mengetik hello world yang sudah disediakan oleh program. Bisa kita jalankan dengan mengklik emulate, lalu kita klik run. Nah, di sini dia menampilkan hello world. Oke. Nah, yang saya ingin tunjukkan di sini adalah contoh sederhana dari penyimpanan pada register. Nah, untuk menyimpan suatu bilangan pada register, kita bisa mengetikkan perintah move. Nah, move ini adalah fungsinya untuk menyimpan suatu bilangan ke dalam register. Contohnya, misalkan di sini kita akan masukkan suatu bilangan ke register AX. Misalkan bilangannya adalah 12H. Nah, apa arti 12H ini? 12 adalah bilangan, sedangkan H ini adalah kode dari heksadesimal. Jadi 12H ini maksudnya 12 heksadesimal ya. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi misalkan move BX
contoh angkanya 90H misalkan. Nah, ini artinya memasukkan 90H heksadesimal ke register BX. Oke, selanjutnya untuk perintah selanjutnya kita bisa memakai perintah add AX BX. Nah, perintah add ini artinya untuk menambahkan register AX dan BX dan disimpan pada register AX. Bisa kita langsung coba jalankan dengan mengklik emulate. Nah, di sini sudah berjalan programnya. Di sini ada original source code-nya. Nah, bisa kita klik single step. Untuk yang step pertama nih yang paling atas, kita klik single step. Nah, tadi bilangan 12H ini akan dimasukkan ke AX, register AX. Bisa kita klik single step lagi. Nah, maka program akan memasukkan 90 ke register BX. Nah, apa sih register AX BX ini? Register AX dan BX ini merupakan general purpose register, yaitu register yang berkapasitas 16 bit. Nah, terus di sini dibagi lagi menjadi ada high dan low. Sedangkan yang CX dan DX ini adalah register yang hanya bisa membaca operasi aritmatika. Oke, bisa kita langsung jalankan untuk melihat hasilnya. Nah, dapat dilihat tadi 12H ditambah 90H akan disimpan di AX. Maka AX akan berubah menjadi A2. Artinya 12 heksadesimal ditambah 90 heksadesimal hasilnya adalah A2. Nah, kalau tidak percaya bisa kita coba menggunakan kalkulator yang ada di EMU8086 ini. Kita pilih heksadesimal. Tadi angkanya 12H ditambah 90H. Oke. Nah, benar hasil di sini adalah 0A2H. 0 ini artinya nggak ada A bilangan ya. Oke. Contoh selanjutnya, misalkan kita ganti di sini menjadi 90H. Kita tuker di sini 12H. Nah, programnya kita ganti perintahnya menjadi sub. Nah, sub ini adalah untuk mengurangkan register AX dengan BX lalu disimpan ke register AX. Bisa kita jalankan. Kita klik single step lagi. Nah, bilangan 90 heksadesimal akan disimpan ke AX pada step yang pertama. Selanjutnya kita klik lagi. Lalu program akan memasukkan bilangan 12 heksadesimal ke register BX. Oke, kita klik run. Nah, dapat dilihat hasilnya bahwa 90 heksadesimal dikurang 12 heksadesimal hasilnya adalah 7E. Disimpan di register AX. Oke, bisa kita cek lagi menggunakan kalkulator. Tadi 90H dikurang 12H. Hasilnya 7E. Betul ya hasil programnya dan kalkulatornya. Saya kira cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.